Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian wudu Nabi. Pada pertemuan yang lalu kita selesaikan pengertian dan dalil persyariatan wudu. Pada kesempatan hari ini kita masuk dalam keutamaan wudu. Ada di halaman 9. Keutamaan wudu. Di catatan kaki nomor 7 saya sebutkan pembahasan ini bisa dilihat di Sholatul Mukmin halaman 33. Sholatul Mukmin itu adalah ensiklopedi sholat. Dan bisa dilihat di Sahih Fikih Sunnah halaman 108. Dan ini insya Allah kita cukup membacanya saja, tidak perlu disyarah panjang lebar. Kata penulis, atau disebutkan di sini, ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang berwudu di antaranya. 1, dia akan dipanggil di hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bersinar putih, tanda bekas wudu. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati ghuran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan wajah, tangan, dan kakinya bersinar putih karena tanda bekas wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Keutamaan yang kedua, diampuni dosa-dosanya bagi orang yang berwudu. Hanya saja mungkin dari kita ini kebanyakan menjalankan wudu itu sebatas rutinitas saja. Kita kurang mendalami bahwa ternyata di balik pelaksanaan wudu ada pengampunan dosa-dosa bagi orang yang menjalankannya. Maka hendaknya kita perbaiki dalam keseharian kita berwudu, diniatkan dalam hati agar wudu ini bisa mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat yang di dalam sholatnya dia tidak menyengaja berbicara panjang dengan dirinya sendiri, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada catatan kaki nomor 8. Maksud dari berbicara dengan dirinya sendiri dalam hadis ini. Sebagian ulama mengatakan makna berbicara dengan dirinya sendiri adalah berbicara tentang perkara duniawi. Sedangkan sebagian yang lain ada yang mengatakan maknanya adalah mengikuti was-was syaitan bahwa wudunya tidak sah. Perhatikan. Kata Nabi SAW, barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Berarti berwudu dengan tata caranya Nabi. Diikuti dengan sholat 2 rakaat yang di dalam sholatnya itu dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maksudnya ada 2 makna. Tidak berbicara masalah duniawi. Sedangkan kita kebanyakan kalau tidak menjaga kekhusyuan, biasanya dalam sholat itu yang diingat bukan lagi bacaan sholat. Kadang yang diingat itu apa? Pekerjaan, hal-hal duniawi yang lain. Sehingga kadang-kadang kita baca Al-Fatihah itu tersambung ke bacaan yang bukan Al-Fatihah. Kadang kita tasyahud, kadang tersambung ke Al-Fatihah. Secara tidak sadar bacanya tercampur-campur. Makna yang lain adalah sambil sholat tidak mengikuti was-was syaitan bila ada yang membisiki dalam hatinya bahwa wudunya tidak sah. Misalnya wudunya tidak sah itu dibisiki syaitan begini. Tadi kayaknya tanganmu itu belum sempurna loh. Syaitan ini ngomong di dalam dirinya. Tanganmu tadi itu ada bagian sikunya yang belum kena air itu. Kakinya itu juga tumitnya ada yang tidak terbasuh dengan air. Gitu.
Kalimat-kalimat seperti itu kadang membuat kita menjadi was-was, jangan-jangan wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, sholat menjadi tidak sah juga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia salat, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa antara salat tersebut dengan salat yang setelahnya. Hadits riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa kanat salatuhu masyuhu ilal masjidi nafilatan. Barang siapa berwudu seperti ini, maksudnya seperti wudunya Nabi, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sedangkan salatnya dan berjalannya dia ke masjid dicatat sebagai amalan sunnah. Hadis riwayat Muslim juga. Nabi bersabda, ma min imri'in muslimun tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu. Tidaklah seorang muslim ketika waktu sholat telah tiba, dia membaguskan wudunya, khusyuknya dan sholatnya, melainkan hal itu akan menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada seluruh waktu. Hadis riwayat Muslim. Nabi juga bersabda, man tawaddu'a fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa berwudu dan dia memperbagus wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya akan keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Nabi SAW juga bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslimu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'a akhiri qatril ma'. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadah ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Jika seorang hamba muslim berwudu dan memperbagus wudunya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dia lihat dengan matanya hingga tetesan air wudu yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, akan keluar darinya setiap dosa yang dilakukan tangannya itu hingga tetesan air wudu yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar darinya setiap dosa yang dilakukan kakinya itu hingga tetesan air wudu yang terakhir. Hingga dia pun keluar dalam benar-benar bersih dari dosa. Hadits riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Perhatikan jamaah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang penghapusan dosa yang Allah berikan bagi orang-orang berwudu. Hanya saja, sebagian orang ada yang menganggap ketika disebutkan di sini akan keluar dosanya dari kuku-kukunya, keluar dosanya hingga tetesan terakhir dari tangannya, dari wajahnya, dari kakinya. Sebagian orang ada yang menganggap kalau begitu air wudhu tidak boleh dihanduki. Karena kalau dihanduki nanti yang keluar dari badannya itu sedikit dosa-dosanya. Apakah benar demikian? Nanti insya Allah akan ada bahasannya. Di bagian kalau tidak salah bab hal-hal penting tentang boleh tidaknya wudhu itu dilap. Yang ketiga, diganjar dengan surga. Bagi orang-orang berwudhu, maka akan diganjar dengan surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawaddu'u fayuhsin wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli raq'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat dengan mengonsentrasikan hati dan wajahnya kepadanya, melainkan dia akan masuk surga. Hadits riwayat Muslim. Ganjaran surga ini juga disebutkan dalam percakapan Nabi SAW dengan Bilal radhiyallahu anhu
tentang suara sandal Bilal yang berada di hadapan Nabi dalam surga. Teman-teman mungkin dan insya Allah pasti pernah dengar. Ketika Nabi SAW berkata kepada Bilal, wahai Bilal, tadi malam saya bermimpi datang ke dalam surga dan saya lihat kedua sandalmu sudah berada di depanku. Bilal ketika itu ditanya, amalan apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang kamu cintai di dalam Islam yang senantiasa kamu rutinkan? Dia berkata, tidaklah saya berhadas, kemudian saya berwudu, lalu kemudian saya sholat 2 rakaat sebanyak yang Allah tentukan untuk saya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wudu itu bisa Allah berikan ganjaran surga bagi orang-orang yang senantiasa menjalankannya. Keempat, bagi orang yang berwudu diangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya fayarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajidi wa intidharu salati ba'da salati fadzalikum ar-ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan atau situasi yang menyulitkan serta tidak disukai. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat fardu berikutnya setelah sholat fardu yang sudah dilaksanakannya. Ini semua termasuk ribat atau perjuangan. Apa amalan yang disebutkan Nabi dalam hadis ini? Menyempurnakan wudu di dalam kondisi yang menyulitkan sekalipun. Apa contohnya teman-teman? Apabila ada orang tinggal misalnya di negeri yang sangat dingin. Kalau dia bangun subuh, air itu terasa sangat dingin. Seperti kalau di negeri kita air kulkas. Tapi sudah ada di ember. Udara dingin, air di ember juga dingin. Kadang-kadang dalam kondisi demikian, sebagian orang dia akan wudu sembarangan. Tidak disempurnakan wudunya, maka dia mengusap hanya sedikit saja di bagian wajahnya, kemudian tangannya. Dia berusaha untuk cepat-cepat dan tidak lagi memperhatikan kesempurnaan wudunya. Yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bagaimanapun sulitnya kondisi saat itu, dia tetap menyempurnakan wudunya. Ini yang membuat orang diangkat derajatnya. Sehingga nanti timbul pertanyaan, dalam kondisi demikian bagaimana caranya kita menyempurnakan wudu? Bagaimana teman-teman caranya? Pakai air hangat. Bagaimana caranya? Dipanaskan. Begitu. Misalnya 4:30 mau hampir sholat subuh, masukkan air dalam ceret, kemudian dipanaskan terlebih dahulu, dicampur dengan air dingin supaya air ini hangat. Ini membuat seseorang meskipun dalam kondisi sangat dingin, wudunya tetap sempurna. Begitu juga tadi disebutkan di antara perbuatan yang bisa mengangkat derajat adalah memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu satu sholat setelah sholat. Seperti kita sekarang ini. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Karena kita tadi sholat maghrib dan tidak pulang sambil menunggu datangnya sholat isya. Dan kita isi dengan majelis ilmu. Ini bagian dari ribat. Yaitu perjuangan dan penjagaan di jalan Allah. Manfaat yang kelima, bagi orang yang berwudu ditambah kesempurnaan imannya. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Coba lingkari kata-kata bersuci. Dan bersuci ini luas maknanya. Bersuci itu kan bisa wudu, bisa mandi junub, itu juga bersuci. Tayamum juga bersuci. Tapi dalam riwayat yang lain di bawahnya disebutkan lebih spesifik. Kalau di atas tadi yang umum, at-tuhur, bersuci. Maka di bawahnya ada riwayat yang lebih spesifik. Bunyinya isbaghul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu bagian dari iman.
Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Kalau di atas umum bersuci, sedangkan yang di bawahnya lebih spesifik, yaitu menyempurnakan wudu. Bahwa menyempurnakan wudu bagian dari iman. Di sini ada faedah sedikit. Pertama, at-tuhur. Coba teman-teman lingkari kata di bahasa Arabnya itu at-tuhur. Teman-teman masih ingat bedanya at-tuhur sama tohur? Ini seperti as-suhur sama sahur. Kalau pakai fathah apa? Bendanya. Benda yang dipakai. Sedangkan kalau pakai dhammah, itu apanya? Perbuatannya. Maka kalau tohur itu berarti benda yang dipakai untuk bersuci. Apa itu? Air, satu lagi? Debu. Sedangkan kalau tuhur berarti apa? Perbuatannya, yaitu wudu diantaranya. Kemudian tayamum. Kemudian mandi junub atau mandi janabat. Ya kan? Sedangkan kalau dalam sahur, kalau pakai fathah berarti benda yang dipakai buat suhur. Apa itu? Ya, banyak. Ya, bisa makanan, bisa minuman. Sedangkan suhur itu perbuatan apa namanya? Bersahur. Tidak mesti makan sahur karena kadang-kadang sahurnya cuman minum. Karena 1 menit lagi mau azan subuh, kalang kabut, akhirnya tidak sempat makan. Apa yang dilakukan? Cuman minum. Jadi akhirnya bersahur dengan air. Faedah satu lagi, di situ saya terjemahkan dinilai sahih. Dinilai sahih, karena banyak orang menerjemahkan disahihkan. Perhatikan saja di sini, disahihkan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, didhaifkan. Sedangkan sahih ini kata sifat, dhaif itu kata sifat. Kalau nanti ternyata sifatnya atau derajat hadis ini misalnya hasan sahih gimana? Masa di hasan sahihkan gitu? Ribet kan? Nah, sehingga kalau dalam menerjemahkan jangan bilang disahihkan, tapi bilang dinilai apa? Sahih. Terus dinilai dhaif, dinilai hasan sahih. Sama seperti cantik. Kan tidak dibilang dicantikkan. Perempuan itu dicantikkan oleh mamaku. Apa begitu? Calonku itu dicantikkan oleh bapakku. Enggak kan? Tapi apa? Di akhwat itu dinilai cantik oleh mamaku. Makanya disuruhnya aku kawin sama dia. Gitu. Jadi dalam penerjemahan yang lebih bagus bukan bilang disahihkan, tapi dinilai sahih. Manfaat yang keenam adalah berwudu itu bisa menjadi cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tablughu al-hilyatu minal mu'mini haitsu yablughu al-wudu. Hiasan atau cahaya orang mukmin akan sampai ke badan yang terkena aliran air wudunya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad. Hiasan atau cahaya orang mukmin nanti di hari kiamat itu akan sampai ke badan yang terkena aliran air wudunya. Tapi yang dimaksud adalah di anggota wudu. Jangan kemudian kita nanti kalau wudu demi semuanya bisa jadi cahaya akhirnya mandi kayak mandi. Kalau wudu bukan cuma muka, ditambah di leher. Kalau kaki saat cuci tangan tambah ke ketek, tambah ke dada, buka baju.
Ketika ditanya, kok begitu wudunya? Iya, soalnya Nabi bilang cahayanya nanti sampai di semua yang kena aliran air wudu. Maksudnya Nabi itu yang diajari Nabi. Wajah, tangan sampai siku, kepala sama kaki sampai dengan apa? Mata kaki. Tidak berlebihan. Karena kalau seandainya logikanya adalah kena semuanya itu jadi cahaya, maka Nabi tidak ajarkan kita wudu. Nabi ajarin kita apa? Mandi. Setuju. Manfaat berwudu adalah bisa menguraikan ikatan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, saya langsung ke Indonesianya saja. Syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Diikat dengan 3 tali ikatan. Di setiap ikatannya, syaitan akan menghembuskan kalimat, kamu akan melewati malam yang panjang, maka tidurlah yang nyenyak. Itu kata syaitan. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka terlepas 1 ikatan. Ya, bangun subuh, terlepas 1 ikatan. Jika dia sudah wudu, maka lepas tali yang kedua. Bila dia nanti sholat, terlepas seluruh ikatan. Tali yang ketiga juga lepas. Maka pada pagi harinya dia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Jika dia tidak melakukan itu semua, maka pagi harinya jiwanya akan merasa tidak segar dan akan menjadi malas beraktivitas. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Masih banyak lagi riwayat hadis tentang keutamaan wudu yang bisa dibaca di kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang lengkap. Sedangkan buku kita ini hanya ringkasan untuk memudahkan pembelajaran bagi orang-orang terutama yang baru ingin mempelajari Islam dari dasar. Saya kira sudah jelas. Lanjut saja ya. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Saya lihat ini bahasanya panjang. Saya takut tidak selesai. Syarat-syarat wudu di catatan kaki nomor 9. Lihat di Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Shalih bin Fauzan halaman 40. Sholatul Mu'min halaman 40. Al-Wajiz halaman 37. Saya meringkas bab ini hanya dari 3 buku tersebut. Karena di 2 buku yang lain tidak ada. Syarat-syarat wudu diantaranya adalah 1, Islam. Artinya tidak sah wudu bagi orang kafir. Kalau ada orang kafir berwudu maka tidak sah wudunya. Misalnya dia mau menghadiri pernikahan keluarganya dalam masjid. Keluarganya muslim. Ya, kakaknya misalnya yang mau menikah. Ini adiknya masih Nasrani. Siapa tahu misalnya ada pengurus masjid yang bilang, ini keluarganya Nasrani. Wudu dulu. Tidak boleh masuk masjid kalau tidak wudu. Maka kita katakan nggak ada gunanya. Karena orang kafir tidak sah wudunya. Kedua, berakal. Artinya tidak sah wudunya bagi orang-orang yang gila dan yang semacam itu. Bila ada orang gila kemudian dia ingin sholat, ya, disuruh sholat misalnya. Karena padahal dia gila, dia tidak ngerti. Dan dia terbebas dari kewajiban sholat. Maka tidak ada manfaatnya dia berwudu karena wudu itu tidak sah bagi orang yang tidak berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, wudunya anak kecil yang belum mumayyiz maka tidak sah. Ya, seperti anak yang baru 1 tahun diwudukan, maka ini wudunya tidak sah. Karena dia belum mumayyiz. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh dibawa ke masjid. Meskipun sebagian ulama ada yang memakruhkan membawa anak-anak kecil yang belum bisa menjaga ketertiban. Tidak dilarang mutlak, tapi dimakruhkan oleh sebagian ulama. Sebagian lagi mengizinkan apabila anak-anak tersebut bisa tenang di dalam masjid. Yang keempat, syaratnya wudu adalah niat yang sesuai untuk berwudu. Di sini disebutkan, bila ada orang melakukan aktivitas yang gerakannya seperti wudu, mirip wudu, tapi niatnya ternyata bersih-bersih. Atau niatnya dalam hati adalah menyegarkan badan, menghilangkan kotoran, atau niat yang lain, maka ini tidak dinilai wudu yang sah. Karena memang gerakannya seperti wudu, tapi masalahnya dia bukan niat wudu. Ya. Misalnya teman-teman,
Ada orang habis kerja bakti. Habis kerja bakti, kemudian dia mau bersihkan kotoran di badannya. Atau bisa juga dilakukan oleh orang yang panitia kurban. Dipanggil misalnya, Aryo, itu sudah banyak yang mau ambil daging kurban. Ayo, layani dulu. Dia tentu mau cuci tangan, ya kan? Nah, dia cuci tangan. Cuci tangan, habis itu dia cuci muka. Habis itu dia cuci tangan lagi sampai siku. Terus dia lihat, rambutnya ada kotoran. Dia usap kepalanya. Dia lihat kakinya ada darah. Dia cuci lagi kakinya. Jadi perbuatannya seperti wudu. Tapi niatnya bukan wudu. Apa niatnya tadi? Bersih-bersih. Maka misalnya tiba-tiba azan zuhur. Ya, kepada para jamaah, pembagian daging akan dilanjutkan nanti setelah zuhur. Si Haryo ini berpikir, tadi kan aku udah cuci tangan, sudah cuci muka, cuci tangan, udah usap kepala, cuci kaki. Berarti aku sekarang sudah bisa sholat, dia bilang gitu. Bisakah dia sholat? Tidak bisa. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena niatnya bersih-bersih. Jelas ya? Kelima, niat wudu ini terus ada dan tidak putus sampai wudu selesai. Lihat catatan kaki nomor 10. Maka tidak sah wudu yang niatnya terputus di tengah proses wudu. Misalnya karena kehabisan air dan berniat mengulang wudu jika sudah mendapatkan air. Perhatikan dulu teman-teman. Ada orang berwudu. Tiba-tiba airnya habis. Dia pindah keran satu lagi, airnya habis. Ya, kemudian dia tanya sama takmir, Pak ada air enggak ya? Oh pindah aja ke tempat wudunya yang sebelah sana. Lalu kemudian di dalam hatinya dia bilang, nanti kalau saya sudah sampai di situ, saya ulang aja wudunya. Ya kan? Paham sampai sini? Dia pindah ke tempat wudu yang sebelah. Sampai di sana dia buka airnya kecil. Waduh, ini kalau saya ulang lagi wudu dari awal, takutnya tidak selesai nanti wudunya. Akhirnya dia ngelanjut. Dia ingat, tadi baru sampai tangan di sana. Ini mau lanjut kepala. Sahkah wudunya? Jawabannya tidak sah. Karena niatnya sudah terputus. Karena tadi waktu mau pindah dari tempat wudu yang sekarang ke tempat wudu yang baru, dia sudah berpikir saya akan memperbarui wudu saya dari awal lagi ketika nanti di tempat yang baru. Berarti niatnya putus. Bisa dipahami? Keenam, syarat sahnya wudu, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Artinya tidak sah wudu dengan air yang sudah ternajisi. Perhatikan di depan. Ini kamar mandi. Dalam satu kamar mandi, itu kan WC-nya kadang di atas ya. Ya tidak. WC-nya itu naik kira-kira 30 cm dari lantai. Terus di sini ada keran. Itu kan? Di sini ada ember. Ya itu tidak? Netes airnya. Ini ada anak kecil masuk WC, langsung buka celana, dibuat kayak ini lagi, semprotan, kemana-mana dia, disemprot, gitu kan? Kena ini air di ember dengan air seninya dia, malah dia nakal, dia berdiri di sini, dikencinginya lagi. Masuk ke ember yang ada di kamar mandi. Keluar anak ini, kita sudah disiram, kita masuk, kayaknya kencingnya di mana-mana. Lalu kita lihat lagi tuh ember. Ini ember sudah tidak jernih, warnanya agak kuning-kuning. Maka ini namanya air ternajisi. Airnya tadinya bening, berubah jadi agak kuning. Berarti air ini ternajisi.
Perhatikan teman-teman, bagaimana standarnya air itu ternajisi? Standarnya adalah di sebelah sini ya. Bila air ditambah najis, maksudnya ditambah ini kena, maksudnya gitu ya. Air, terus kemasukan najis, lalu berubah 1 dari 3, atau malah 2, atau malah 3-tiganya. Ada yang tahu? Warna, bau, rasa. Bila air ditambah najis, lalu berubah warnanya kayak si najis, baunya kayak si najis, rasanya kayak si najis, maka air ini disebut dengan air yang ternajisi. Kalau ini tadi lihat warnanya sudah cukup, nggak usah lagi diambil, baru dirasa, nggak usah. Kan ini kan ada warna, bau, rasa. Kalau kita lihat, oh warnanya sudah agak kuning-kuning, sudah, nggak usah lagi dicium. Cukup 1 saja, 1 dari 3, atau malah 2 dari 3, atau 3-tiganya. Contoh yang mungkin 3-tiganya ini ada 1 bak air mandi. 1 bak mandi, kita masuk kamar mandi, mau sholat subuh. Kemudian kita lihat di dalam situ sudah tikus di sini, tenggelam dia. Rupanya dia tidak bisa berenang. Ya, rupanya dia tidak bisa berenang, tenggelam di dalam bak. Warnanya sudah keruh, sudah tidak lagi bening. Baunya sudah kecium nih kayak bau bangkai. Nggak usah lagi dirasa, mau ngapain lihat tikus, coba dirasa, nggak usah lagi dirasa. Pokoknya ini sudah lihat 1 dari 3, 2 dari 3, atau malah 3-tiganya, berarti ternajisi. Paham? Berarti air yang ini nggak bisa dipakai wudhu. Untuk cebok pun nggak bisa, karena ini air kena najis. Air yang kena tikus ini harus dibuang semua. Ini bahkan biasanya ada lubangnya ya. Ada sumbatannya, cabut sumbatannya, keluarin airnya, disiram lagi semua, baru masukkan air yang baru. Nah sekarang, misal, ini kolam renang. Kolam renangnya 20 meter kali 10 meter, kedalamannya bertingkat, miring gini. Mulai dari kedalaman 30 cm sampai 1 meter, sampai 2 meter. 20 meter, 10 meter, sampai 30 cm sampai 2 meter. Masuk sini anak kecil. Atau malah antum sendiri masuk situ. Karena sudah kebelet pipis di dalam situ. Karena takut malu, airnya diginikan, dikacau. Kirain mau pura-pura, padahal pipis. Ini airnya menguning atau tidak? Biasanya tidak. Mana tadi? Nih, warnanya tidak berubah, tetap bening. Karena begitu banyak air itu tidak bisa ternajisi dengan kencing sekuning apapun. Baunya tetap bau kaporit, rasanya tetap rasa kloroks. Maka berwudu situ boleh. Jadi pahami? Tapi jangan kencing di situ. Berwudu, gini kan kita masuk, kalian aja wudu. Di ujung sana kelihatan ada orang yang gini-gini air. Kita berasumsi, jangan-jangan kencing lagi. Apakah kita boleh wudu? Boleh. Karena tidak ternajisi. Begitu juga di danau yang besar, kadang-kadang sebagian orang ada yang BAB, BAK di situ. Tapi air danau tetap saja air danau, tidak bisa ternajisi hanya dengan orang pipis di situ. Danaunya besar soalnya. Antum pergi ke Manggar, berenang di situ. Ada orang BAB tapi dia agak sana-sana. Bolehkah antum wudu di laut situ? Boleh. Tapi jangan di dekatnya dia. Ya. Kan kita lihat dari jauh, itu BAB lagi jauh-jauh di situ. Kita ke dalam laut, kita mau wudu di situ, boleh atau tidak? Boleh, karena air laut tidak bisa ternajisi dengan najis apapun.
Kata Nabi SAW tentang air laut, tohurun ma'uhu hillun maitatuhu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah, halal bangkainya, bangkai ikan. Selanjutnya yang ke berapa? Oh, masih di situ ya. Tidak sah juga berwudu dengan semata-mata benda cair seperti susu, kopi, minuman soda dan lain-lain karena tidak termasuk air yang dapat menyucikan. Perhatikan, ini namanya air. Yang saya pegang ini air Squades ini bisa dipakai untuk wudu. Tapi kalau saya dikasih secangkir kopi, maka saya tidak bilang ini air kopi, tapi ini kopi. Betul? Kalau datang teh, kita bilang ini teh atau air teh? Teh. Karena sifatnya si teh sudah mendominasi air sehingga hilang sifat airnya. Jadi meskipun dia bendanya cair, kita tidak bilang dia air. Kita bilang dia teh. Begitu juga air susu, kita nggak bilang air susu, tapi kita minum susu. Sehingga tidak bisa berwudu dengan teh, kopi, kemudian berwudu dengan apa tadi satunya? Susu. Nah, karena itu semua bukan air yang dapat menyucikan. Ada catatan kaki nomor 11. Demikian pula wudu dengan benda padat itu tidak sah. Atau juga dengan gas atau udara. Seperti yang dilakukan sebagian jamaah haji dan umroh dengan alasan udara Mekah itu suci dan menyucikan. Ya, sayangnya tadi tidak sempat download videonya. Tapi teman-teman mungkin pernah lihat di video-video yang beredar di media sosial atau di YouTube. Ada orang-orang kalau lihat penampakannya ya model-model Asia Selatan. Ya, IPB. Kalau enggak India, Pakistan, Bangladesh. Begitu kalau lihat zahir keperawakannya. Mereka ditegur orang sambil divideokan. Ya akhi, Istafal, kamu ngapain ini? Mereka wudu pakai udara. Kelihatan kan itu Mekah, Masjidil Haram, dia wudu di sebelah Zam-Zam Tower, tapi mungkin karena karena mungkin doktrin gurunya kah? Atau memang itu dia masuk dalam sebuah aliran apakah? Kita tidak tahu. Dia berwudu, jadi usap muka, terus usap tangan, terus sampai kaki, itu semua pakai udara. Bayangkan sendiri ya, dosa saya praktekkan, nanti saya kayak kelihatan gila juga nanti. Nah ini setelah ditegur, orangnya cepat-cepat pergi. Ada beberapa orang yang melakukan itu. Maka ini tidak sah wudu demikian. Karena wudu itu pakai air dan tidak bisa pakai benda padat atau udara. Boleh diberi catatan dekat situ. Jadi air yang seperti apa yang bisa kita pakai? Contohnya air hujan, air laut, air di danau, mata air, air PDAM. Itu semua bisa dipakai berwudu. Air mineral dalam botol itu juga bisa dipakai berwudu. Oke? Ketujuh. Syarat sahnya berwudu, air yang digunakan adalah air yang mubah atau halal. Jika air yang digunakan adalah hasil curian atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka wudu yang dikerjakan tidak sah. Catatan kaki nomor 12, sebagian ulama ada yang mengatakan sah berwudu dengan air curian, tapi orangnya tetap berdosa karena mencuri. Contoh, di rumahnya tidak ada air, lalu dia pergi ke masjid, lalu dia berwudu dengan air masjid, sahkah wudunya? Sah atau tidak wudunya? Sah. Kenapa antum bingung? Kalau kita ke masjid pakai air di masjid, itu kita mencuri atau bukan? Bukan. Memang itu diinfakkan oleh kaum muslimin untuk membiayai airnya. Jadi sah kalau kita ke masjid dan wudu di masjid? Sah. Tapi kalau ke tetangga, kebetulan tetangga itu tidak punya pagar, adanya keran di depan rumahnya yang biasa dia pakai cuci mobil, cuci motor, sama siram tanaman. Kita tidak minta, tidak izin, langsung buka. Malah dia keluar. Siapa itu? Kucing apa orang?
Anu Pak, numpang wudhu. Loh, kenapa Pak? Di rumah airnya mati. Oh, kenapa enggak ngomong dulu? Sudah terpaksa. Ini kita nyolong sebenarnya. Gosok airnya orang. Karena kita pakai tanpa izin. Maka wudhu kita tidak sah. Menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, wudhunya tetap sah, tapi orangnya berdosa. Apa alasannya kok dianggap sah? Nanti insya Allah setelah azan. Atau ada yang boleh berpikir, kenapa kok wudhunya dianggap sebagian ulama tetap sah? Yang tahu nanti dapat hadiah setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gimana? Ada yang tahu? Kenapa sebagian ulama menganggap meskipun airnya curian, wudhunya sah, tapi orangnya berdosa? Karena tidak haram secara zatnya. Yang lain? Sama berarti. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Airnya suci, tidak najis. Airnya suci, mensucikan, indikatornya tidak berubah warna, bau dan rasa. Karena airnya tetap suci dan mensucikan. Karena syarat saya, loh, kan airnya curian. Kalau airnya itu curian, maka dianggap orang itu tidak berwudu dengan air. Karena sejatinya dia tidak punya air. Loh, itu kan air, tapi bukan punyanya. Jadi dia dianggap tidak berwudu. Itu menurut sebagian ulama. Nah, kenapa kok sebagian lagi menilai, sah-sah aja. Jadi karena zatnya kan suci gitu ya, mirip-mirip. Satu lagi. Terus? Karena semuanya Allah ciptakan untuk makhluknya. Tapi itu airnya diciptakan oleh Allah untuk si punyanya dianya yang ngambil punya tetangganya. Karena mencuri itu haram baik di dalam sholat, di dalam wudu maupun di luar wudu. Sehingga
tidak berhubungan langsung dengan keabsahan. Mirip-mirip seperti apa hukumnya laki-laki pakai baju dari kain sutra? Apa hukumnya? Haram. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga sutra ini bagi sebagian ulama tidak ada hubungannya sama sholatnya itu sendiri. Apa hukumnya laki-laki pakai cincin emas? Haram. Tapi itu keharamannya setiap hari, sepanjang hari. Mau sholat, nggak sholat. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan di sholatnya. Nyuri juga gitu. Bisa dipahami? Artinya gini, bisa dikatakan, kalau ada sesuatu yang haram, di luar sholat pun haram, maka dia haram juga di dalam sholat, tapi tidak berhubungan dengan keabsahan sholat. Jadi dipahami? Tapi, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak sah. Tidak sah dikarenakan itu sejatinya bukan airnya dia. Sama seperti ada orang sholat, dia pakai baju, tapi bajunya adalah hasil curian. Sahkah sholatnya? Menurut sebagian ulama, sah. Karena mencuri itu di dalam sholat, di luar sholat, tidak boleh. Sebagian lagi mengatakan tetap tidak sah, dikarenakan sejatinya dia tidak pakai baju, karena itu baju bukan punyanya. Sudah habis waktu, kita kejar ya. Karena tinggal dikit lagi. Kedelapan. Syaratnya adalah dilakukan setelah selesai dari buang air dan sudah istinja atau istijmar. Jika sebelum wudu seseorang buang air, maka dia harus menyelesaikan dulu hajatnya. Kemudian istinja atau cebok dengan air, atau istijmar atau cebok dengan tisu, batu, daun, dan benda padat lainnya. Jika wudu dilakukan sambil buang air, sambil istinja, sambil istijmar, atau bahkan didahulukan, maka wudunya tidak sah. Contoh, ada orang masih keluar sambil sambil wudu. Dia bilang menghemat waktu. Maka tidak sah sholatnya. Tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Karena hajatnya belum putus. Bisa dipahami? Atau dia sambil cebok sambil wudu. Misalnya sambil cebok dikit, habis dikit terus kumur. Habis itu cuci muka. Terus pegang lagi ujung duburnya. Masih ada sedikit. Cebok lagi. Terus lanjut ke kepala, lanjut ke kaki. Jadi nyambil-nyambil cebok, nyambil-nyambil wudu. Maka tidak sah wudunya. Harus selesai dulu dari semuanya. Perhatikan. Hajatnya selesai, ceboknya selesai. Baru boleh berwudu. Apalagi kalau wudu dulu, baru BAB, baru BAK. Terus tiba-tiba langsung sholat. Loh kamu kok enggak wudu dulu? Sudah tadi, wudu duluan. Soalnya ngantri sih. BAB, jadi aku wudu duluan. Nah habis wudu terus baru aku BAB, baru aku pergi. Maka ini tidak sah. Paham? Lanjut. Adapun semata-mata wudu tanpa didahului buang air, maka tidak perlu istinja, tidak perlu istijmar. Sebagian orang ada yang berfatwa, kalau kamu mau wudu, maka kamu cebok dulu. Loh, kok harus cebok? Iya, pokoknya cebok dulu, baru wudu. Loh, saya nggak BAB, nggak BAK, kok disuruh cebok? Iya, pokoknya harus cebok dulu. Maka kita katakan tidak ada cebok bila memang tidak ada buang air. Sehingga bila sebelum wudu tidak ada buang air, maka tidak perlu cebok. Tidak perlu istinja atau istijmar. Lihat catatan kaki nomor 13. Ini bisa didapatkan di Sifatul Wudu halaman 8. Hanya ada di buku yang kecil. Tidak ada di tempat yang lain. Kesembilan, syaratnya adalah terlebih dahulu menghilangkan benda atau zat yang menghalangi air sampai ke kulit. Maka kalau ada orang mau berwudu, kemudian ada zat atau benda yang menghalangi kulitnya dengan air, maka harus dihilangkan dulu. Contohnya, kutek. Kalau ada perempuan mau berwudu tapi pakai kutek, maka tidak sah wudunya. Kecuali kalau dia berkutek di masa haid. Misalnya untuk menyenangkan suaminya, dia tak pakai kutek di masa haid. Tapi tidak dalam masa haid, kok ada kuteknya? Lalu kemudian kuteknya ini tidak dihilangkan waktu wudu, maka wudunya tidak sah. Begitu juga ada tanah liat. Misalnya seseorang yang bekerja itu ada hubungannya dengan tanah liat atau lempung. Kemudian wudu, masih banyak tanahnya di tangannya, langsung sembarangan
cuci muka, cuci tangan, berwudu, tapi tidak dihilangkan liat dan lempungnya, maka tidak sah. Begitu juga lilin, cat, nah ini biasanya tukang-tukang, dan biasanya dijadikan tukang sebagai alasan. Kata tukang, aku nanti aja sholatnya, soalnya tidak sah juga. Ngapain juga sholat, tidak sah juga orang ada cat, katanya. Padahal kan bisa pakai apa? Thinner. Gitu? Kemudian lem. Kemudian pewarna yang melapisi rambut. Yang tidak menyerap ke dalam rambut. Adapun rambut pakai daun pacar, kuku pakai daun pacar, maka ini tidak melapisi kuku, tetapi menyerap ke dalam kuku. Begitu juga dikasih rambut-rambut di jenggot, di uban misalnya, dikasih pacar, maka ini warnanya nyerap ke dalam rambut. Maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia pakai pewarna yang pewarnanya melapisi rambut, maka harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, maka wudunya tidak sah. Maka ini peringatan untuk ibu-ibu yang suka mengecat rambut. Dengar-dengar katanya sebagian akhwat itu ada yang suka ngecat rambut. Saya bilang, wallahu alam, saya nggak tahu tentang zatnya. Tapi kalau dia yakin bahwa itu melapisi rambut, tidak menyerap ke dalam rambut, maka tidak sah wudunya. Yang sah, yang pernah diajarkan Nabi, di antaranya katam atau inai, alias pacar, daun pacar. Termasuk juga korektor tulisan, alias tip ek. Kalau ada pelajar misalnya mau wudu, tapi tip eknya masih ada di tangannya, tidak dihilangkan, maka tidak sah wudunya. Harus dihilangkan dulu pakai thinnernya si tip ek. Benda-benda ini harus dihilangkan semaksimal mungkin agar air sampai ke kulit tanpa adanya penghalang. Nah, belum selesai sampai situ, lihat catatan kaki nomor 14. Jika bisa hilang tapi tidak dihilangkan, maka wudu tidak sah. Tapi jika sudah berusaha tapi tidak hilang-hilang, maka tidak mengapa, kita bertakwa kepada Allah semampunya saja. Contoh, tangan kita tercoret pulpen. Ada tinta toh? Nah, tintanya ini kan kita gosok waktu wudu. Tapi kan tidak semuanya hilang. Masih ada bekas-bekasnya. Biar 10 menit diginiin, ketinggalan kita sholat 5 waktu. Capek juga dan panas juga jari ini. Akhirnya kita sudah berusaha, tapi dia tidak bisa hilang semuanya. Maka kita bertakwa kepada Allah semampunya. Begitu juga misalnya orang kena lem Korea. Antum pernah kulitnya kena lem Korea? Bisa langsung hilang? Kalau langsung dihilang, yang ada bukan hilang lemnya, tapi kulitnya. Ya, terkuliti nanti. Maka terpaksa ya sudah dibiarin aja. Daripada menyakiti diri sendiri, akhirnya lem Koreanya dibiarin. Cuman diusap sebisanya. Maka tidak mengapa, sah wudunya. Terakhir, yang ke-10, masuknya waktu sholat. Maksudnya adalah, kalau mau berwudu, harus masuk waktu sholat dulu. Tapi ini hanya berlaku pada orang tertentu. Siapa? Disebutkan di sini. Syarat ini, yaitu masuknya waktu sholat baru boleh wudu, hanya berlaku untuk orang yang berhadas terus-menerus. Supaya dia bisa mengerjakan sholat. Bagi orang yang normal, maka dia wudu sebelum masuk waktu sholat, boleh. Sekali lagi. Ada di situ ya. Masuknya waktu sholat. Ini adalah syarat sah wudu, tapi hanya berlaku untuk orang yang hadasnya terus-menerus. Buat orang yang normal, maka syarat ini tidak berlaku. Tidak masuk waktu sholat, dia wudu duluan, boleh. Coba lihat catatan kaki nomor 15. Contohnya orang yang istihadah. Orang yang menderita penyakit salisul baul atau salasul baul, yaitu kencing terus-menerus. Orang yang keluar darah dari dubur terus-menerus. Misalnya ambeiannya sudah pecah, keluar darah terus-menerus. Keluar angin tanpa bisa ditahan, terus-menerus. Dan kondisi-kondisi semacam itu, maka baru boleh wudu untuk sholat apabila sudah masuk waktu sholat. Bila belum masuk waktu sholat, dia sudah wudu, maka bagaimana? Bagi orang yang punya penyakit-penyakit seperti ini, bila belum masuk waktu sholat, dia sudah wudu, kemudian buang angin lagi, atau keluar air seni lagi, atau keluar darah lagi, maka batal lagi wudunya. Ini baru sah wudunya apabila sudah masuk waktu sholat, baru wudu. Nanti mulai dari waktu sholat tersebut sampai selesai waktu sholat,
keluar angin, keluar darah, keluar air seni, maka sah salatnya. Tidak batal wudunya. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita tanya jawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.